Oke guys, selamat pagi. Selamat datang kembali ke Menjadi Ilustrator Profesional. Episode ini spesial ya, soalnya yang kali ini aku pertama kali mengikuti art event. Sekarang aku lagi berada di event Komifuro yang ke-20. Eits, tapi sebelum kita lanjut, kita harus mundur dulu ke awal mula dari perjalanan ini. Keadaan Hamin beberapa jam. Perkenalkan, ini teman-teman yang bakal satu booth dengan aku. Di sini ada Hadi dan ini Rio. Jadi ini keadaan di H-1. Kita di rumah Rio dan baru aja unpacking merchandise dari percetakan. Ini lagi ngapain nih bang? Bang? Lagi nempelin stiker biar besok orang nggak bingung. Jadi sudah siap nih guys print-printnya. Terus ada satu print yang pertama beli itu dapat special edition ya. Jadi dapat 2 stiker dia. Jadi buat besok tuh jualannya bakal ada art print, terus ada photocard ya. Sama stiker banyak banget nih. Ini aku kayaknya kebanyakan ngeprint nih. Ada 156 stiker-stikernya nih, sisanya nih kayak gini. Ya semoga kejual ya. Sebagai konteks, Rio udah ketiga kali jualan di Komifuro, sedangkan Hadi itu pertama kali juga sama kayak aku. Jadi dagangan kita jauh lebih sedikit. Gas. Kita masih harus packing dan nge-sleeve semua produknya ini dan quality checking. Setelah itu, semuanya ditaruh ke dalam satu box dan kita masukkan ke mobil tengah malam kayak gini. Kagak ada anjir, lu mesti lihat dulu biar paham. Oke sih, iya, gue belum pernah sih. Besoknya langsung aja pagi-pagi kita OTW ke ASBSD. Setelah masuk gerbang, langsung disambut dengan mobil-mobil Itasha yang menandakan kita udah sampai di venue event Komifuro. Iya, ntar coba. Cut aja dulu. Ayo guys. Jadi ini barang-barangnya ini semua, terus Rio bawa minum, terus lu bawa apa, Di? Gua bawa diri bang, barangnya ada di situ semua. Tuh kok orang pada didorong-dorong, kalau gua dibopong-bopong sih. Pagi-pagi sudah workout forearm gua. Sebenarnya ngambil tiketnya di mana sih? Jadi tuh kita ngambil tiket tuh sebenarnya di sebelah sana tuh. Kita dipanggil buat ngambilin tiketnya. Jadi maksudnya tuh Rio ini tuh mulai ngantri di sini. Betul. Di sini loh, dia di sini. Dan tanpa disadari, tiba-tiba gerombolan orang pun makin banyak dan kita harus menunggu di pinggiran. Gak lama kemudian Rio udah sampai dan bawa kembali entry pass kita. Sekarang semuanya udah siap, tinggal masuk ke dalam venue-nya. Ayo langsung aja gas. First impression aku sih, wah luas banget ini tempatnya. Meja kita itu ada di baris booth M, dan lihat sejauh apa booth M dari sini. Dan ini tuh cuma dari booth E, bukan dari paling ujung booth A. Terus sekarang lagi set up kita nih. Lu pasang dulu ya. Bermain Lego dulu sedikit. Maksimum tinggi segini. Enggak pasti ada satu lagi. Oh, satu lagi bisa lebih tinggi. Ayo Di, semangat Di. Belakangnya. Ini ada bootnya nih, nama bootnya nih, Draw Dealers. Beres, jos Di. Kelar guys. Kelar. Jadi ini bootnya dulu. Ini ada artworknya Hadi, ini 3 art print. Nah, ini produkku nih. 1, 2 art print, 3, 4. Di sini ini artis list. Kita tahu. Ya. Oke, setelah bootnya beres, aku jalan-jalan dikit dan cari kopi. Mumpung venue-nya belum open gate. Jadi yang aku rasain itu sekarang kayak apa ya? Campur aduk sih. Aku rasa aku kurang siap ya, kurang persiapan buat bikin produk-produknya. Jadi karya yang aku bikin tuh lumayan sedikit dan gambarnya juga nggak target fandom gitu. Biasanya kan kalau Komifuro katanya itu harus fokus ke fandom. Kalau aku itu nggak. Paling ada satu doang art print. Yang ini nih. Gambar Zero dari Drakengard 3. Jujur aku nggak tahu sih ekspektasinya bakal gimana, apakah bakal laku atau enggak. Aku nggak akan mikirin produk aku bakal laku atau enggak, soalnya kayaknya kemungkinan besar juga enggak sih ya kayaknya.
Tapi ya kalau misalkan ada 1 atau 2 orang yang tertarik buat beli print aku, kayaknya aku udah seneng banget sih. Soalnya kayak berarti dia tertarik sama apa yang aku buat gitu. Dan kalau kayak gitu berarti gambar yang aku buat selama ini tuh sudah bisa menyenangkan setidaknya 1 atau 2 orang, itu udah sangat berarti bagi aku gitu. Jadi ini sekarang masih pagi-pagi, semua orang masih pada siap-siap. Pengunjung belum masuk ya. Aku minum kopi dulu sedikit, soalnya aku semalam kurang tidur ya. Jadi target aku sih buat di sini ya kayaknya. Aku pengen tahu ya, sebagai sebuah ilustrator, apakah penting untuk mengikuti art event gitu ya. Ya ini kayak seperti nyoba-nyoba lah ya, apakah ini jalan yang ingin aku tempuhi untuk menjadi ilustrator fandom dan ilustrator merchandise gitu ya. Kita lihat bagaimana kelanjutannya ya. Guys, jadi gimana guys? Siap nggak? Hah? Masih ada waktu sebelum open gate, jadi aku sama Hadi keliling dulu sedikit. Lihat-lihat booth dan kenal-kenalan sama booth lain. Jadi ini gue sama Hadi scouting. Halo. Ya, kita lagi scouting. Scouting apaan kita? Wah, jujur gue nggak tahu sih. Ya. Banyak tung gitu. Oh iya bener, nyari tung soalnya kalian suka tung. Coba kita ketemu Zaza gitu ya. Iya, Cari coba. Zaza. Oke, kita cari AF 18. Zaza. Hai. Halo, ini standnya nih. Yes. Asik, gue promosiin. Tapi ntar ini videonya keluarnya waktu udah beres CF. Ini teknologi banget nih anjir freebies ini. Udah mulai. Gue nanti dong video lagi kalau udah beres. Gue ngambil yang ini ya. Oke. Follow IG-nya Zaza. Jadi lu dapet apa, Di? Gue dapet snack fish. Gue dapet susu guys, susunya chopper. Susu chopper. Susu murni nasional. Kebayang nggak sih chopper. guys susunya chopper ya? Lu meres chopper gimana, Za? Beres dari Zaza, kita main lagi ke booth lain. Banyak booth yang keren-keren dan punya gimmick-gimmicknya sendiri, dan dapat freebies juga aku. Ini bisa banyak soalnya. Oh, bisa banyak apa lagi? Ada lagi. Suara bapak-bapak. Bisa jadi suara bapak-bapak. Bisa. Oke, beres keliling, kita balik lagi ke booth kita dan dengan freebies Zaza sebagai panglaris, kita siap melayani dan buka booth karena sudah waktunya untuk open gate. Boleh Kak, dilihat dulu. Ini sekarang sedang menjadi kasir ya guys ya. Di sini ada stok-stoknya nih di bawah nih. Ini stoknya Rio. Ini perpoka-pokaan. Stiker ada di sini. Terus artprint ada di sini nih di tas-tas putih. Kalau ada yang beli tinggal kayak ambil. Terus packaging di sini nih kayak gini. Packaging ini. Kita masukin aja set terus langsung isi gitu. Kita lihat bisa laku berapa. Kalau bisa laku sampai ke beli mobil sih alhamdulillah ya, tapi kayaknya mah enggak gitu ya. Awalnya aku memang skeptis ya, tapi harusnya jangan terlalu keras ke diri sendiri karena beberapa saat kemudian ada yang beli art aku. Ya, terima kasih ya udah beli. Iya. Yeah. Fun fact ya, kamu bayar pertama aku. Seumur-umur. Thank you ya. Iya, siap deh. Siap. Ada yang beli. Jangan. Sumpah seneng banget, gak tau karena kopi tadi atau bukan, tapi tanganku gemetaran banget. Karena aku ada yang beli guys, walaupun cuma 20.000, tapi rasanya kayak dikasih uang 10 juta. Seneng banget pokoknya. Lagi nungguin booth. Wih, kayak kenal nih. Halo. How are you? Datang Utin sama Rafa dan kita jalan-jalan lagi ke booth Zaza. Tapi sekarang setelah open gate, susah banget kemana-mana karena padat banget sama manusia. Ini ada Rafa sama Utin guys. Hai. Halo. Sekarang kita mau ke Zaza. Tapi buset. Yang berapa? Udah. Ramai banget. Situation. 12.45 sih. Mulai di sini, terus Wah, terima kasih. keluar. Wow, jereng keluar tangan. Wah. Keren. Jadi kita coba ya guys, ini standnya Zaza. Gimmicknya nih, ada uang di sini. Set. Diambil gak nih uangnya?
Uangnya masuk nggak nih? Halo mesin. Halo. Diambil uangnya tuh. Coba nih keluar gak? Lo masukin tangan lo ke sini. Keluar gak? Wes dapat ini guys. Karena makin rame lagi, aku balik lagi ke booth aku dan fokus berdagang aja deh. Dan tanpa disadari, hari pertama pun sudah beres. Pada akhirnya, aku berhasil menjual 1 art print, 3 photocard, dan 7 stiker. Lumayan lah buat hari pertama ya. Kita tutup dulu boothnya biar aman karena dia bakal nginep di venue. Oke, jadi hari pertama sudah selesai guys. Capek banget cuy. Capek banget. Aku belajar banyak sih bro. Capeknya iya, ramenya juga iya. Karena jujur aja jam-jam pertama itu tuh rasanya kayak bener-bener kayak ada yang beli nggak ya, Iya. sepi. Oh sini, Iya. sini deh. Kok orang-orang pada ngeliat kanan kiri, ngeliat ini, ngeliat itu. Iya. Overall, hari pertama ini aku sama Hadi berhasil melawan rasa takut kita pertama kali ngebut. Setelah mengalami sendiri, kita belajar banyak. Apa yang bisa diimprove, salah di mana, dan terpentingnya sih, seru aja bisa melalui ini bareng-bareng gitu ya. Setelah istirahat dan tidur yang cukup, kita OTW lagi ke venue. Yang gue pelajari banget dari pertama ngebut ya, art itu banyak banget yang belinya. Iya. Dari gue lihat segedung itu kan lautan orang, Iya. ternyata yang beli art tuh sebanyak itu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kalian gambar nih, terus ngerasa kayak apa sih gambar doang, siapa sih yang mau beli? Kalian lihat ya footage kemarin itu orang lautan orang itu semua pada mau beli art. Iya. Kayak gitu-gitu sih, emang gue nggak nyangka aja sih, kayak merubah perspektif gue sedikit. Betul. Jadi pasti ada orang yang menikmati art kalian di luar sana. Yang nggak pernah takut, yang penting aktif promosi, social media presence buat event kayak CF sangat penting sih. Betul. Dan walaupun kayak apa ya, CF itu lu bersaing sama art print yang jago-jago, tapi kan yang art print jago-jago juga nggak mungkin megang semua fandom gitu. Iya. Jadi kalau fandomnya semakin niche, itu semakin besar untuk kamu menemukan celah di situ gitu. Oke, sekarang di 2 kemarin udah belajar sedikit-sedikit lah ya. Ada sedikit-sedikit perbaikan walaupun nggak terlalu major. Coba ya kita lihat bakal ngejual lebih banyak atau enggak. Kita lihat saja gitu ya. Oke, day 2 guys. Orang-orang sekarang kelihatannya lebih renggang sih, juga lebih nyantai. Mungkin karena kemarin udah beres persiapannya buat yang ribet-ribet gitu ya. Jadi sekarang nggak terlalu butuh persiapan banyak. Sekarang tinggal buka aja boothnya dari tirai-tirai beginian. Ya kita lihat bagaimana booth kita setelah ditinggal semalaman. Dan setelah memastikan booth kita aman dan siap buka, mumpung masih ada waktu sebelum open gate, aku mampir dulu ke booth teman kita yaitu booth AADC. Dan aku pengen nanya-nanya sedikit, karena mereka udah lama buka booth dan mereka laku banget. Jadi nama saya. Oh, nama gua Genove Vanadin. Ya. Iya. Iya. Marta. Kalau IG-nya namanya Maruzen. Udah jualan di Komifuro berapa lama? Udah jualan di Komifuro tuh dari Komifuro 17. Oke. Berarti kita udah ikut 17, 18, 19, 20. Udah 4 kali. 4 kali. Ya. Untuk ilustrator pemula tuh ngebut itu penting nggak sih? Menurutku lumayan penting karena ya ini juga bisa naikin self esteem kita sendiri ke karya kita sendiri gitu ya. Kayak kalau misalnya kita berkarya terus ada yang beli itu kayak rasanya tuh bener-bener bener-bener bikin kita motivasi banget lah buat kayak terus berlanjut berkarya gitu sih. Itu yang pertama kali aku rasain pas pertama kali CF tuh. Penting sih kalau pengen kayak bangun relasi sama, misalkan mau kenalan sama teman baru. Tapi paling asik tuh kalau punya temen se-fandom sih, jadi kayak bisa ngobrol-ngobrol bareng. Awal-awal aku juga takut, aduh gimana nih kalau misalnya nggak ada yang beli. Tapi ya udah coba aja, berani untuk mencoba. Ada saran nggak sih kayak buat misalkan ilustrator pemula yang belum pernah ngebut sama sekali atau belum punya social media presence, ingin ikutan kon kayak gini? Menurutku nggak apa-apa, karena dari yang aku lihat kayak misalnya dari Twitter atau dari apa, ini kan ada hashtagnya nih ya, kayak CFSX katalog. Nah kayak gitu, biasanya yang aku perhatiin juga akun-akun yang followers termasuk kecil itu juga lumayan naik. Jadi kayak sebenarnya tergantung algoritma juga sih. Dan itu kalau PO itu dan PO kita sering ngepost di katalog itu benar-benar membantu banget buat kayak orang tahu presence booth kita gitu sih. Kalian kayak nentuin dulu sih mau jualan apa, terus ya nyicil gambar, terus palingan cari-cari vendor. Tipsnya apa lagi ya? Tips-tips buat orang baru apa?
Yang penting ada niatnya dulu Iya, sih. yang penting ada niatnya dulu. Terus dia kayak menemukan sesuatu yang dia suka untuk dikembangkan. Kayak misalnya aku suka karakter A, itu menjadikan aku sebuah motivasi untuk menggambar dia kan. Betul. Berarti recommended banget buat artis pemula gitu untuk Ya. nyoba akun ya, oke. Yang baru mau, Rekomen. Ayo menggambar. ayo menggambar. Ayo menggambar. Ayo menggambar, bro. Ayo menggambar. Ayo Kita gambar menggambar. kita sedikit. Gambar gue banyak. Oh, gambar gue. Ya, jadi Marta ini sebenarnya dia murid ilustrasi juga yang sekarang udah ngebut. Kenapa kamu suka ngebut atau kayak terus-terusan ngebut selama berkali-kali? Yang pertama sih aku suka karena bisa saling sharing ke fandomnya. Jadi kayak misalnya kan aku juga biasanya fandom itu fandom yang rare gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalnya aku keliling di event tuh kayak suka nggak nemu fandomnya gitu. Jadi ya udah aku coba buat provide gitu ke yang teman-teman yang di fandom ini. Oke. Dan enak juga sih jadi kayak sering interaksi ya kayak oh ini kakak doang, aku cuma nemu kakak doang yang bikin fandom ini gitu sih aku suka. Jujur pertama kali aku agak skeptis karena kayak ya fandomnya udah lama, takutnya juga udah mati. Terus kan kayak biasanya aku nemuin di con ini kan biasanya ya fandom-fandom yang gede-gede ya. Iya, Jadi ya awalnya agak skeptis. Nah, tapi ya buat interest check juga tuh aku buka PO dulu di awal. Jadi di situ tahu, oh ternyata ada juga minatnya nih yang minat fandom ini. Jadi akhirnya aku jual juga gitu. Jadi kalau misalkan fandom sekecil apapun kayaknya akan ada ya si peminatnya di dalam akun ini. Menurutku ada sih. Kamu ada ya? Yang penting kita bisa nge-reach target pasarnya sih. Ya, terus kayak kalau misalnya emang biar reach lebih gede, ya mungkin bisa sambil kayak posting katalog, posting PO gitu-gitu, atau enggak juga promosi di kayak base-base tertentu, misalnya kayak di Reddit atau di Discord. Misalnya yang fandom tertentu ada punya Discord ini, ya kita bisa promosiin di situ selama base-nya itu nggak apa-apa. Terus sekarang juga udah ada platform yang kayak di Twitter itu ada merge fest, jadi kita bisa saling sharing, bisa saling interest check. Nah itu benar-benar membantu banget sih buat tahu kayak minat orang di mana. Untuk ke depan aku perlahan-lahan pengen coba original sih. Jadi ya biar memproduksi IP sendiri gitu, nggak ngambil dari IP orang lain. Nah, aku kan dengar ikut kelasnya sama Bang Desar yang portofolio ya. Nah, kira-kira yang dicari dari kelas itu apa sih buat membantu dalam karir dari sini? Jujur kalau aku ngikut kelasnya itu supaya bisa nge-improve merch-nya aku sih. Kayak kemarin aku juga ikut kelas, ada bikin tarot. Nah dari situ aku nanya-nanya komposisinya udah oke belum, terus kayak misalnya lightingnya apakah udah oke. Nah di situ benar-benar membantu juga sih. Kan kalau misalnya bikin karya itu kan bisa dari sudut pandang kita sendiri dulu doang kan. Nah ini kayak enak banget, jadi kayak bisa minta feedback, minta apa, dan bisa disesuaikan juga sama art style kita gitu. Aku sukanya kalau misalnya di ilustrasi kayak gitu, jadi nggak bener-bener maksa kita buat kayak buat ngeraih pasar ini kamu harus style kayak gini enggak, tapi bener-bener di push untuk meningkatkan art style kita yang masing-masing sendiri gitu, biar punya keunikan sendiri gitu. Jadi waktu project di ilustrasi di kelas portofolio itu kan projectnya ini. Iya, aku ada jual juga di sini. Oh iya. Mungkin kayak gitu aja. Terima kasih ya udah interview ya. Oke, Barat, thank you ya. Ya, thank you. Dan ini nggak buat saya aja, buat saya ya. Apaan? Ya buat kamu aja. Ya, makasih ya. Oleh-oleh. Terima kasih buat Circle AADC udah mau diinterview sama aku ya. Setelah itu aku fokus buat jaga stand barang yang lain. Dan banyak orang yang datang, sampai datang T-Rex malah. Oke guys, jadi sekarang udah selesai di day kedua. Udah beres pertama kali ikut CF. Halo. Beres. Udah closing, beres. Udah beres. Udah beres. Saya selamat. Saya selamat. Selamat gua. Udah beres. Ya. Oke, jadi ini tinggal siap-siap. Udah beres, udah di packing semuanya. Udah. Terus gimana nih? Gacor. Gua sih ngerasa kayak ada orang yang beli karya gue sih. Enak. Iya. Gue tahu pasti feelingnya kayak, oh akhirnya ada yang mau beli ya. Gue nggak nyangka. Oke, menurut lu, gua kayak gimana performanya? Di luar ekspektasi gue. Asik, bro. Luar ekspektasi, bro. Gila, serem banget sih, sumpah. Oke, udah mau jam 6, semuanya udah lagi beres-beres. Acara sudah tutup. Damn, this has been surreal sih. Kita telah menamatkan game Komifuro. Jujur, bittersweet ending, tapi gue puas sih. Puas ya? Lo lagi berasa lagi di Ready Player One ini, lo ada semua karakter. Wih, itu dia. Oke, day 2 selesai dan ini hasil penjualan aku. Aku menjual 3 art print, 4 photocard, dan 5 stiker. Jadi untuk mereka hasil Komifuro pertama aku berhasil menjual 4 art print, 7 photocard, dan 12 stiker. Walaupun aku boncos dan tidak berhasil balik modal di percobaan pertama aku bisa melihat potensi di sini ke depannya.
relasi yang bisa digali, mempelajari pasarnya, semuanya buat aku lebih semangat lagi buat numbuhin karya aku. Dari sini aku belajar menjadi ilustrator profesional itu jalannya banyak banget, dan untuk menjadi ilustrator art convention mungkin bisa jadi salah satu jalan yang bisa aku jalani ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari awal, apakah art event penting untuk menjadi ilustrator profesional? Menurutku itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau kamu suka dengan membuat fan art, fan merch, dan menyelam jauh ke dalam komunitas fandom, aku rasa acara seperti ini penting untuk kamu alami, dan setidaknya coba untuk pertama kalinya. Episode kali ini lumayan panjang dan seru. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys. Ayo menggambar.